Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, dan ini adalah video motovlog Budi Karabani. Dan perjalanan ini adalah perjalanan ketika saya merencanakan untuk pulang kampung. Lalu saya berpikir di tengah jalan kayaknya bagus untuk merekam, dan akhirnya saya dapat angle yang bagus buat motovlog. Jadi kamera tidak saya tempatkan di dada, tidak saya tempatkan di helm, tapi saya tempatkan ya posisinya seperti ini dan angle-nya seperti ini. Saya suka sih hasilnya bakal sebagus ini, alhamdulillah ya. Dan teman-teman, ini adalah perjalanan yang dari arah Enrekang menuju ke Toraja. Ini adalah jalan poros Enrekang Toraja. Jalurnya memang berkelok-kelok seperti ini, dan ke depan kita akan melihat beberapa jalanan yang rusak ya dalam proses perbaikan. Nah, ini dia. Kalau saat ini saya ada di daerah Kulinjang yang jalurnya seperti ini. Belum ada penanda ya, penanda marka jalan yang kalau malam hari itu sangat diperlukan, karena ini kayaknya kehapus atau gimana. Nah, ini ada beberapa jalanan berlubang. Oke, jadi buat kita yang baru melewati jalur ini, penanda marka jalan yang menyala pada saat malam hari itu penting banget ya. Terutama kan jalanan ini berkelak-kelok, banyak jalanan yang rusak juga. Terus kita nggak hafal jalan itu beresiko. Nah, ini banyak tikungan-tikungan dan masih banyak rumah warga, tapi lumayan cukup berjarak juga ya. Ya namanya kalau perkampungan di Sulawesi itu seperti ini pemandangannya teman-teman. Dan kalau ya ini dia, ini masih di lingkungan wilayah yang disebut dengan Kulinjang ya. Suasananya seperti ini. Kita bisa melihat warga menjemur hasil pertanian mereka, semisal jagung itu di pinggir jalan. Ada beberapa ya, ini banyak banget nih hasil tani. Wah, ini salah satu jalan yang rusak dan udah lama banget. Mudah-mudahan segera bisa diperbaiki. Saya nggak tahu udah berapa lama jalanan ini rusak, aplas, tapi belum juga disentuh-sentuh ketika saya lewat. Dan kita teruskan perjalanan. Nah, ini salah satu tantangan ketika kita lewat di jalur ini adalah jalurnya sempit, berkelak-kelok, dan seringkali di siang hari kita akan bertemu dengan mobil-mobil yang membawa muatan berat seperti ini. Jadi kita harus benar-benar bersabar menunggu kapan waktunya yang pas untuk kita mendahului. Seperti itu teman-teman. Jadi perlu diperhatikan untuk jalur-jalur yang berkelak-kelok, jangan mengambil resiko ketika kita belum melihat kendaraan dari depan secara pasti, jangan masuk terlebih dahulu. Apalagi di jalur yang memang banyak berlubang seperti ini, itu bahaya banget ketika kita nggak hafal medan, nggak hafal rute, terus kita paksain masuk. Ya mungkin motornya bisa lewat, tapi tiba-tiba dapat lubang, wah itu kita bisa crash. Bayangin kita crash di depan, terus datang mobil yang menghantam kita dari belakang, itu nauzubillah. Ya, jadi perlu kehati-hatian, perlu kesabaran untuk melewati jalur seperti ini. Ya, ini tikungannya enak banget ya, tipikal stop and go. Nah, ini ada beberapa jalan yang ditambal yang tinggi banget dan memaksa kita harus melewati gundukan itu seolah kita nabrak sesuatu gitu. Ini wah, ini bikin nggak apa ya, bikin rusak pelek motor lah seperti itu, karena terlalu tinggi tuh banget. Nah, ini adalah beberapa jalan yang sudah diperbaiki. Kita masih gas santai-santai aja, nggak terlalu cepat sebenarnya karena ini jalan berpasir banget nih. Ini grip motor, grip ban ke aspal itu nggak bagus kalau jalanannya berpasir, berkerikil seperti ini. Jadi kita perlu kehati-hatian. Pengereman juga harus benar-benar stabil ya. Kita membagi porsi rem depan dan rem belakang. Nah, ini pemandangan. Saya lihat jam untuk melihat berapa waktu durasi saya untuk menempuh perjalanan ini. Dan ini Masya Allah pemandangannya, kita bisa melihat hamparan pegunungan. Yang di seberang sana mungkin yang jauh di sana udah masuk bagian Tanah Toraja. Sebelahnya juga ada Pinrang ya yang berbatasan dengan Kabupaten Enrekang. Nah, ini adalah salah satu spot jalanan yang longsor dan sedang dalam proses perbaikan ketika saya lewat.
dan ada warga yang membantu dengan upaya buka tutup jalan. Itu sangat membantu sekali ketika kita lewat di jalur-jalur seperti itu, karena ketika tidak ada yang mengamankan, maka ya cenderung kita tidak tahu seperti apa, apakah ada kendaraan dari depan, kita masuk saja dan ternyata kita bisa terjebak di tengah-tengah. Tapi kalau ada yang mengatur lalu lintas jalannya, alhamdulillah bisa sangat kebantu banget gitu. Jalurnya dibuka tutup, meskipun semuanya beresiko ya, karena itu adalah daerah longsor. Nah, ini kita bisa lihat ya, di kiri kanan ada beberapa tanaman warga. Ya, beberapa longsoran itu juga disebabkan karena warga yang menanam tanaman yang akarnya serabut, bukan akar tunggang, yaitu tanaman-tanaman yang tidak mampu mengikat tanah sehingga tanah itu menjadi labil dan longsor terjadi, teman-teman. Semisal menanam jagung, semisal menanam pepaya dan lain-lain sebagainya yang tidak punya akar yang benar-benar kuat untuk menahan atau mengikat permukaan tanah. Dan ini dia jalanannya. Ini perlahan sebenarnya kalau kita lihat, ini sembari menukik juga dan sembari berkelak-kelok, teman-teman ya. Dan ini suasananya alhamdulillah ya lumayan lah, nggak begitu panas juga nggak begitu gimana-gimana. Tapi di sini apa ya namanya, tetap perlu kehati-hatian karena beberapa cornering atau tikungan itu ada yang berpasir. Ini perlu berhati-hati, apalagi ketika kita masuk dan melintasi jalur-jalur yang memang udah daerah pemukiman warga. Entah itu ada anak-anak yang menyeberang, kita perlu melihat, kita perlu waspada. Dan ini pendakian, teman-teman, jadi saya agak ngegas sedikit. Ini daerah Malawi namanya. Saya agak ngegas sedikit, naikkan open throttle. Dan di puncak pendakian ini ada tikungan ke kanan, lumayan menikung juga. Jadi kita harus mundurkan gigi ke gigi yang lebih rendah. Kita opor lagi, dan di sini ada cornering lagi ya. Jadi dia mendaki sembari berkelak-kelok. Jadi ini kita naik terus, teman-teman, sebenarnya. Ya, ini mendaki terus sebenarnya, tapi nggak begitu terasa banget karena naik-naiknya juga perlahan. Nah, ini mudah-mudahan segera bisa dilakukan pelebaran jalan biar jauh lebih mempermudah. Harapan saya sih ke depan semoga jalan-jalan ini bisa ya dibuat lebih lurus-lurus lah. Ada beberapa bagian yang mungkin bisa diluruskan, ya diluruskan. Ya selain memangkas jarak tempuh juga menghemat bahan bakar ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi perhatian pemerintah setempat, pemerintah provinsi, dan sinergitas bersama dengan pemerintah kabupaten kota untuk bagaimana menyediakan fasilitas jalan yang baik bagi masyarakat, khususnya adalah masyarakat Kabupaten Nrekang yang kita lalui jalurnya ini. Dan ini masih di Malawi, teman-teman. Saya sedikit lebih ngegas ya karena ya masih pendakian juga ini. Ya ngegas sedikit, tapi nggak terlalu balap ya, nggak balap, masih santai-santai. Dan di sini aku rasa motorku bannya pecah, teman-teman. Ya akhirnya aku menepi dan ya harus nyari tukang tambal ban dulu, teman-teman ya. Oke, terima kasih udah nonton, teman-teman. Ban saya di belakang itu bocor. Thanks for watching dan terima kasih untuk menikmati vlog bersama Budi Karabani.